Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini Pak Didi kan nanti akan diinstruksi dalam pembelajaran. Jadi ada percakapan untuk informasi kita dulu. Jadi tujuan dari praobservasi itu adalah persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran ini Pak Didi ya, agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam pembelajaran dengan siswa nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan Pak Didi ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini atau apa Pak Didi? Ini sebenarnya materi ini materi awal, tapi di ATP itu oleh tim TJKT kami susun materinya itu jatuhkan yang apa menjadi elemen kedua. Jadi tujuan materi nanti yaitu proses bisnis di bidang teknik dan komputer telekomunikasi. Jadi nantinya anak bisa memahami apa saja sih proses bisnis dalam bidang teknik dan komputer telekomunikasi gitu. Oke. Kemudian area pengembangan yang ingin Pak Didi capai yang ingin diobservasi itu yang mana? Untuk pengembangan nanti saya ingin mengeksplor daya kreativitas anak, kemudian tingkat berpikir kritis anak. Oke, ya, di situ pengembangannya ya. Kemudian ada lagi Pak Didi, rancangan pembelajaran yang Bapak buat sebagai strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya atau metode pembelajarannya seperti apa? Baik, untuk ini karena materi ini materi awal dan dia juga memang lebih banyak konsep di awalnya, ingin lebih penekanan pemahaman anak. Jadi saya metodenya nanti lebih banyak diskusi rencananya. Jadi saya memberikan kayak stimulus seperti itu, kemudian nanti anak akan menjawab pertanyaan berdasarkan stimulus yang saya sampaikan. Gitu. Jadi anak berdiskusi, ya. Pak Didi nanti memberikan katakanlah stimulus dan menjadi fasilitator ya. Media. Kemudian kalau media yang digunakan ada? Nanti mungkin kita menggunakan beberapa media, jadi mungkin di sini juga ada diferensiasi konten nanti Bu. Saya juga menyiapkan video materi yang bisa dipakai oleh anak untuk memahami juga. Jadi untuk beberapa anak yang mungkin lebih nyaman video, mungkin nanti mereka bisa melihat video. Kemudian saya siapkan juga bahan ajar juga untuk mereka. Kemudian beberapa link referensi tambahan untuk mereka belajar. Lengkap ya Pak Didi ya. Ini jadwalnya di kelas berapa nih Pak Didi? Di kelas 10 TJKT. Kebetulan untuk yang ini jadwal kita 2 JP, jadi ya itu pas kayak jadwalnya, nggak terlalu panjang. Jadi anak nggak akan jenuh ya Pak Didi ya kalau jamnya pas. Baiklah Pak Didi, dari rangkaian pertanyaan atau percakapan praobservasi tadi, apa yang Pak Didi dapatkan kira-kira? Dari rangkaian pertanyaan tadi, yang saya dapatkan bahwa memang sebelum masuk ke kelas, memang seorang guru harus mempersiapkan rangkaian strategi ataupun metode nanti untuk persiapan guru mengajar di kelas. Kira-kira begitu Bu. Jadi sudah tahu gambaran nanti seperti apa di kelasnya Pak Didi ya. Jadi kita sudah bisa melaksanakan di kelas itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Baiklah Pak Didi, praobservasi saya cukupkan. Kita nanti ada pertemuan di kelas supervisi. Nanti setelah supervisi selesai baru nanti ada lagi observasi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, anak-anak sekalian, sudah siap belajar? Ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, baiknya kita awali berdoa agar kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, gitu ya, diberikan semangat yang lebih untuk belajar pada hari ini. Silakan siapa yang pimpin doa? Baik, silakan Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Oke, baik ya. Kita sudah selesai berdoa. Buku-buku udah siap? Sudah ya? Sebelah kiri, sebelah kanan udah nyaman? Nggak ada sampah lagi? Nggak ada ya? Gi, kemana Gi? Sama Gi? Oke. Sekarang kita cek dulu kehadirannya. Bapak panggil ya. Nanti Adit. Ada ya Adit ya? Nggak bisa Adit ya? Kalau nggak bisa nama kita. Aldi ada. Alpan. Hilang. Mana Alpan nih? Alpa. 4 kali ya. 4 kali. Kemarin masuk nggak? Masuk. Masuk lagi. Berarti kemarin Bapak ketemu di bendungan itu berarti pulang sekolah ya, bukan itu ya. Kalau nggak masuk masalahnya ada kemarin gitu ya. Lanjut bintang, ada bintang. Darwan ada, Frankie ada, nanti Pusjanda ada, Marcel ada, Riva ada, Pendo ada, Rafael, Roy, Supri ya. Kayaknya memang Supri udah itu ya, udah tidak ya. Di grup juga udah live ya. Tadi pagi saya lihat Supri Hidayat dan gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita kekurangan satu teman. Mudah-mudahan yang lainnya masih betah ya. Melda izin ya. Melda izin, Nabila ada, Rizky. Kemana Rizky? Limo hat-trick loh. Mobil dari hat-trick apa ini? Hat-trick, quadrick. Apa sebutannya nih? 5 kali loh. Kemana Rizky? Di rumah. Serius. Artinya berapa? Nanti itu ya, temu Pak Seno ya. Hari apa juga tidak datang. Cuma hari Rabu Kamis. Dia hari, ya kan? Udah pernah dipanggil Pak Agus belum? Pak Seno belum? Nanti ya, Rizky, Sinta Sari izin, Yolanda ada, Yogi ada. Baik ya. Jadi hari ini cuma satu teman kita yang nggak bisa hadir, Alpan. Nggak ada statusnya ya, Alpa ya. Yang izin ada 2, ada kegiatan ekstrakurikuler. Baik, udah siap ya? Baik anak-anak sekalian. Kemarin kita sudah belajar tentang K3 ya, K3. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar tentang komponen komputer. Kemudian kita sudah belajar SOP. Kemudian kita belajar SOP perakitan, juga sudah perakitan. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Sebenarnya Bapak sudah kirim WA, ada bahan di sana. HP sekarang boleh dipakai, digunakan ya. Silahkan dibuka buku yang kemarin Bapak sudah kirim di grup kelas kalian, gitu ya. Silahkan dibuka.
Ya seharusnya materi ini kalau kita lihat di CP-nya, di capaian pembelajaran itu ada di awal. Tapi setelah rembukan dengan rekan-rekan guru yang lain, kami memutuskan bahwa kalian belajar dulu K3, belajar dulu apa itu komputer dan komponen-komponennya, baru kita belajar tentang proses bisnisnya. Ya, nanti biar nggak terlalu bingung. Ini kita ngomong proses bisnis komputer, tapi kalian belum tahu apa sih yang bisa dijadikan bisnis. Komponen aja aku nggak tahu gitu ya. Jadi memang sengaja di ATP kita atur lagi di alur tujuan pembelajaran untuk proses bisnis ini kita letak di materinya yang ketiga, gitu ya. Dan kepada proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Apa yang terbayangkan dengan kalian kalau dengan kata bisnis? Kata bisnis apa? Baik, ayo silakan Abila. Apa Bil? Bisnis. Usaha yang menghasilkan uang gitu ya, bisnis. Sering kita bilang ya, apa ada bisnis? Berarti ini ada sebuah kegiatan yang nanti bakal mendatangkan uang. Ada yang lain? Ada yang lain? Uang pula. Oke, kata uang pula. Bisnis itu bisa nggak kalau kita bilang usaha? Bisa. Usaha itu juga menghasilkan uang. Oke, ya. Sekarang saya jelaskan dulu apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Ya, apa yang mau kita pelajari hari ini. Jadi di pertemuan hari ini, ya, judul besarnya yaitu proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tapi untuk hari ini kita akan belajar subbab. Ada 3 subbab ya, ada 3 subbab yang kita pelajari. Tapi hari ini kita cukup belajar karena keterbatasan jam. Kita cuma ada 2 jam pelajaran hari ini kan, jadi kita cukup belajar 1 subbab saja. Ya. Ada 3 subbab. Subbab pertama, subbab A itu adalah setelah menyelesaikan kegiatan belajar pada subbab A ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan sebuah proses bisnis dari para pelaku bisnis dan menganalisis aktivitas utama dari proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi kita hari ini akan fokusnya di sini, ya. Yang B sama C nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Baik, kita lanjut. Boleh dibuka bukunya yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Jadi nanti pembelajaran kita akan dibagi menjadi 3, yaitu proses bisnis itu sendiri, kemudian bagaimana perencanaan jaringan komputer itu bisa menjadi sebuah proses bisnis, kemudian di subbab ketiganya yaitu di C itu nanti bagaimana mengimplementasikan itu kan menerapkan proses bisnis yang sudah kita dibuat pada subbab berikutnya untuk menjadi sebuah bisnis yang sebenarnya, ya. Nah, sekarang yang memanaskan suasana, gitu ya. Silakan dijawab dulu 3 pertanyaan ini sebagai pembuka suasana. Silakan kalian jawab 3 pertanyaan ini. Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab. Boleh berdiskusi dengan kawan sebelahnya, gitu ya. Silakan 5 menit saja Bapak beri waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Sudah ada di buku di HP juga kan? Ya, silakan. Itu di halaman berapa? Di halaman 3 ya? Ya, silakan.
Yang kurang jelas boleh di itu ya, boleh tanya sama Bapak ya. Boleh kalau yang punya itu apa koneksi ke internet boleh ya, boleh browsing untuk sekedar referensi, atau yang sudah pinjam buku ini, ada yang sudah pinjam buku yang kemarin memang nggak terlalu banyak bahasannya tapi cukup untuk menjadi salah satu referensi bagi kalian ya. Bisa pinjam di perpustakaan ya. Bapak sambil minum ya. Lagi. Pernah belajar di SMP kan, ekonomi ya, kegiatan ekonomi apa? Pernah kan? Jadi mirip-mirip dengan bisnis tadi ya. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang kegiatan ekonomi? Ya. Siapa nih yang mau nih? Ayo silakan. Wah, bintang, silakan. Ada apa-apa? Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang lain? Sama, sumbernya sama. Referensi yang sama, jadi jawabannya yang sama. Apa tadi tak? Diulangi lagi tak? Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, kegiatan ekonomi berhubungan dengan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, masih dasar gitu ya. Beda dengan bisnis tadi ya, kalau bisnis itu udah kesannya udah bukan kebutuhan dasar yang gitu. Tapi kalau ekonomi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar, ya, kebutuhan hidup ya. Jadi kalau ada petani buka ladang itu kegiatan ekonomi juga? Iya bukan? Hah? Iya. Karena berhubungan dengan berhubungan dengan itu mencukupi kebutuhan gitu. Aldi, di apa lagi nih kegiatan ekonomi di sekitar apa ini? Banyak. Segala itu nih kan saya rasa sebuah kegiatan kita ini untuk mencukupi kebutuhan hidup ya. Termasuk karena kita bersekolah juga tujuannya nanti itu juga ada tujuan motif ekonomi ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup juga. Ayo di, apa di? Sekitarmu di. Satu aja nih. Mas Loda Anda. Kapan berapa sawit? Kita ekonomi bukan nih? Di? Hah? Kita ekonomi bukan? Hah? Iya. Agak malu-malu ini, ada ininya, ada salahnya nih. Kayaknya agak tertekan dengan kehadiran Pak Min saya ini. Biasa nggak kayak gini, Pak Min. Ceria ini ya. Sebelahnya, Darwan, Ban. Apa Ban? Salah satu contoh kegiatan ekonomi. Tadi kita bilang juga. Kata Aldi tadi, apa kata Aldi tadi? Dodo sawit Pak. Ada dodo sawit juga. Ban? Apa? Barung, oh iya betul barung, barung ya, barung
lihat itu kan kegiatan ekonomi kan? Iya kan? Hebat nih, ya langsung dikasih tanya langsung jawab, Pak ya, seperti biasa gitu ya, cepat gitu ya. Baik, kita yang ke nomor 2 sekarang. Apa yang kalian ketahui tentang produksi? Kalau tadi kegiatan ekonomi, sekarang produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan untuk menghasilkan Suatu barang atau jasa, itu produksi. Betul kan? Betul. Sama. Cari aman gitu, sama gitu ya. Cari aman. Nah, coba diulangi. Kegiatan yang untuk menghasilkan tujuannya untuk apa? Iya, untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi ya. Jadi di atasnya ekonomi, kemudian salah satu bentuk kegiatan ekonomi itu adalah produksi ya. Baik itu barang ataupun nanti adalah jasa. Jadi nanti bentuk daripada bisnis ya, nanti itu bisa dua, bisa berbentuk produk, juga bisa berbentuk ya. Kita ke pertanyaan nomor 3. Udah tadi ya. Nah, tapi ini lebih spesifik dia minta ya. Berikan salah satu contoh kegiatan produksi dari pelaku usaha kecil di sekitar kalian beserta tahapan yang dilakukan mulai dari pembelian sampai dengan penjualan. Tahapan-tahapannya. Siapa yang mau itu? Sedikit petunjuk, clue ya. Kemarin Alpan bilang apa? Kemarin kita sempat bahas tentang proses bisnis sedikit di pertemuan sebelumnya. Apa itu? Warung pisang goreng. Nah, coba kalian tahapan-tahapan biar jadi, biar sudah dijual atau dimakan oleh kalian pisang goreng. Tahapannya apa? Nah, ya Pak. Apa Pak? Beli pisang, kemudian dikupas, kasih tepung, itu standarnya. Kita ambil globalnya aja Pak. Setelah dibeli pisang, kemudian pisangnya diapain? Digoreng gitu ya. Digoreng, kemudian baru dipasarkan gitu ya. Jadi semua proses bisnis, semua kegiatan ekonomi itu adalah ada tahapannya. Ayo masih pada bingung ya. Pendol. Satu contoh lagi dong kegiatan ekonomi dong. Nggak boleh ragu-ragu ya. Ayo, ada model mulut. Jual barang. Nah, kegiatan ekonomi kan. Tambang batu bara, oh ini lebih serius ini ya, tambang batu bara. Iya betul, ya. Tapi itu udah lebih serius lagi ya, tambang batu bara. Rafael, kan? Mau kasih lagi contoh kan? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Hah? Apa namanya? BSL. Dia dari lebih tahu bapak daripada kalian. Pertanyaan yang masih membuat kalian bingung mungkin. Pokoknya intinya bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu dasarnya. Kemudian nanti sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban bahwa kegiatan ekonomi itu nggak cuma memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Nggak usah banyak sebenarnya. Ini beli baju banyak, itu kan udah lebih dari kebutuhan ya. Baik, kita lanjut ke aktivitas kita berikutnya. Di buku kalian sudah ada aktivitas 1.1. Coba kalian perhatikan. Di bawahnya itu ada gambar. Di bawah sini ada gambar. Kalian perhatikan gambarnya. Kemudian kalian akan dipandu untuk mengisi
tabel yang ada di bawah. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit juga untuk melihat gambar ini. Kemudian apa sih hasil yang kalian amati itu dituangkan dalam bentuk tabel. Oke, boleh dibuat tabelnya dulu. Kemudian kalian perhatikan gambar. Bapak beri waktu 5 menit yang apa kira-kira masih kurang paham boleh ya. Silakan. Dengan mengisi apa? Jawaban dan tabel nanti itu di akhir pembelajaran di itu ya, dikumpul. Baik ya, apa yang mau diisi tahap kegiatan pelaku bisnis tunggal? Ya, sekarang kita ngomongnya bisnisnya tunggal ya. Nanti bisnis itu kan ada yang organisasi. Organisasi itu apa? Perusahaan gitu ya. Kalau bentuknya udah besar gitu ya. Kayak bank, apa, pabrik gitu kan. Nah, ini kita mengamati ya yang tunggal, ini tunggal. Langkah-langkahnya apa aja? Tahapannya itu. Tahapannya apa, kemudian aktivitasnya apa, tujuan ekonominya apa, ya. Tujuan ekonomi nanti bisa berbentuk barang ataupun jasa, ya. Bisnis tunggal, coba apa yang pertama? Yang pertama yang dilakukan adalah dari gambar ini kita bisa lihat apa yang pertama dilakukan. Oke Pak, Dia tentukan dulu produknya ya. Ya, produk dia mau apa? Dia mau usahanya apa? Memproduksi barang ataupun jasa. Kalau dari gambar itu, jadi pertama langkahnya itu ada tujuan, misalnya kan, ada langkah-langkah struktur, ada produk, ada tujuan. Jadi di tahapan kegiatan itu kalian isi yang pertama itu adalah langkah-langkah strukturnya apa, kemudian produknya apa, kemudian yang terakhir yang ketiga itu adalah tujuannya apa. Itu kan masuk dalam kegiatannya. Kalau di sini produknya apa? Roti ya. Langkah struktur itu apa contohnya? Terstruktur apa maksudnya? Terstruktur itu sudah tersusun, udah ada gitu ya. Kita tinggal pakai gitu ya. Baik. Nah, langkah-langkah terstruktur yang dilakukan untuk menghasilkan ya barang dan jasa, barang atau jasa ini dalam hal ini kalau dari roti kita berarti menghasilkan sebuah produk ya. Sebelum kita letak di pasar. Apa yang langkah-langkah struktur yang kita lakukan sebelum produk ini diletak di pasar? Beli bahan, ya kemudian proses produksinya, udah kan? Kemudian terakhir mungkin packing ya, pengemasan. Habis pengemasan kita lempar ke pasar. Tujuannya di sebelah sana, tujuannya siapa? Target pasar kita siapa? Ya, pelanggannya mau siapa ini? Mau di warung. Kalau warung berarti kita ngambilnya yang kelas. Nggak mungkin di warung kita ngasih roti yang harganya 15.000 satu ya. Beda kalau kita mau naruhnya nanti roti ini kita mau naruhnya di mall.
atau di Indomaret. Beda kan? Jadi pangsa pasarnya nanti kita tujuan kita juga kita tentukan. Kita mau produk kita ini dijual di mana? Mau dijual kita punya kios sendiri, outlet sendiri. Kalau outlet sendiri kita bebas nanti. Kalau jual di outlet sendiri kita bisa menjual kayak misalnya punyanya roti. Siapa yang kalian tahu roti? Namanya itu Bengkulu. Ada Surya, ada Aroma yang lebih kayak yang tentukan dulu adalah produk apa yang mau dibuat, yaitu yang di bawah, penempanan di bawah. Kemudian tujuannya apa? Pangsa pasarnya mau kemana yang mau kita sasar, gitu ya. Yang ketiga adalah langkah-langkah struktur apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan barang tersebut. Langkah-langkah terstruktur ini yang seperti kita bahas kemarin itu nanti bisa kita buat dalam bentuk apa? Karena kita belajar langkah-langkah terstruktur apa itu namanya? SOP. Jadi nanti ini bisa langkah-langkah terstruktur ini kita bisa tuangkan dalam bentuk sebuah SOP. Di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah manajemennya bagus, semua pekerjaan itu sudah ada SOP-nya, sudah ada standar operating prosedurnya. Jadi karyawan tinggal mengikuti, gitu ya. Dari cara mengadu kuenya aja berapa bahan itu ada SOP, ada petunjuknya, gitu ya. Jadi nggak main takaran, nggak main ini lagi. Jadi siapapun yang tukang ngadunya sih rasanya bakalan sama. Kalau masih nggak ada SOP-nya, tergantung dengan tukang ngadonnya, ya gawat. Kita punya karyawan 3, nanti akan masukkan produk yang berbeda-beda rasanya. Karena menurut seleranya dia, Melda tukang adonnya akan menghasilkan, walaupun menggunakan bahan yang sama, takaran yang sama, kalau nggak ada SOP-nya di sana, garamnya berapa, itu berapa, si Melda mungkin dia agak lebih suka asin. Menurut dia sih nggak masalah. Tapi bagi Nabila, ya mungkin dia lebih suka agak sedikit manis. Jadi pabrik itu bukan masalah selera. Nah, kalau sudah besar ya, harus ada langkah-langkah strukturnya dalam bentuk SOP. Bingung ya? Bingung tadi menentukan itu ya. Kalau dari sini, berarti ini gambar apa sebenarnya? Di bawahnya ada gambar apa? Proses bisnis dari pelaku usaha individu. Nah, sekarang dari gambar ini sebenarnya kita bisa simpulkan proses bisnis itu apa? Apa yang dimaksud dengan proses bisnis? Ayo, apa itu proses bisnis? Ayo, Nabila silakan. Silakan. Proses bisnis itu apa? Satu langkah-langkah untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada yang lain? Silakan. Ada yang mau melengkapi atau enggak seperti itu? Ada langkah terstruktur, ada tujuan, ada produk, kemudian ada pelakunya. Proses bisnis itu apa? Nah, coba yang sama itu apa? Coba dibaca. Nah, apa yang sama? Ayo, dibaca. Nggak sama kalau nggak ada suara itu. Oh, apa kan? Suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Oke, kalau yang salah itu, tapi mungkin itu yang tadi ekonomi ya, lebih apa? Lebih umum gitu ya. Ekonomi di bawahnya ada proses bisnis atau usaha. Pendo, proses bisnis dong. Apa dong? Sampai. Ini mentang-mentang udah di ujung-ujung, tak mau cari aman gitu. Dah, Ki, kamu Ki? Siapa nih Ki? Sampai juga? Hah? Sampai. Nah, ini dibuat apa? Langkah-langkah lingkungan, rapat kebiasaan usaha,
Seperti itu kan? Mana tak? Bisa tak? Pikir dulu. Kita bisa simpulkan definisi daripada proses bisnis. Kita bisa proses bisnis itu adalah langkah-langkah terstruktur yang dilakukan oleh pelaku usaha, ya, baik pribadi maupun organisasi, yang bertujuan untuk menghasilkan produk, dalam hal ini barang atau jasa. Itulah proses bisnisnya. Jadi tahapan-tahapan struktur ini apa, Pak? Ya, tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk barang atau jasa. Kalau tadi kita jual roti, apa tahap-tahapan strukturnya? Membeli bahan, membuat rotinya, packing, kemudian distribusi ke pasar atau ke pelanggan. Kalau tadi pisang goreng, langkah strukturnya apa? Beli bahannya, menggoreng pisangnya, letak ke tempat. Itu langkah-langkah terstruktur. Itu ya yang harus kita lakukan. Sampai di sini ada yang menanyakan tentang proses bisnis? Ya. Ayo silahkan, mau pilih saya yang bertanya atau saya mau bertanya? Silahkan. Tempat tinggalmu apa? Apa? Iya kan? Ya, di tempatmu di Lubuk Lintan lu banyak kan yang jual eceran minyak, eceran itu kan? Aja mana proses bisnisnya tuh, Pak? Menjual, beli kayak ini, kemudian ditaruh di kios gitu ya, di kios kompom ini gitu. Itu proses bisnis juga ya? Dia menghasilkan produk apa jasa? Jasa ya, jasa distribusi sebenarnya itu ya. Ya, jasa ngantri juga ya. Oke. Itu masih skala itu ya, masih skala organisasi ya Pak, proses bisnis yang sudah bukan individu lagi, proses bisnis yang bentuk organisasi apa? Pinjol, langsung pinjol. Lagi marah tang ya? Atau bintang udah itu sempat pinjol juga? Enggak. Pinjol iya, itu udah bentuknya organisasi ya. Kenapa saya bilang organisasi? Pertama dia harus ada izin. Itu pasti udah ada badan usaha. Kalau nggak ada izin, berarti dia ilegal. Ya. Itu udah pasti punya badan usaha. Kalau ini Sil itu kan itu juga proses kita di sana, tapi dia masih produk. Tapi pertanian yaitu kelapa sawit. Kalau sawah kita rata-rata masih pribadi ya, masih. Bank itu juga proses bisnis di sana. Bank itu sebenarnya proses bisnisnya apa? Apa yang dia dihasilkan? Ini kita cukupkan sekian dulu. Untuk materi kita pada hari ini tentang proses bisnis. Kita sudah bahas subbab pertama proses bisnis saja secara umum. Kita sudah bahas tadi tentang yang bagaimana kalau pribadi, bagaimana juga yang organisasi gitu ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proses bisnis di bidang yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi di bidangnya kita, itu di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya. Silakan baca lagi buku yang sudah Bapak berikan. Silakan dibaca. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan Kak? Silakan. Oh, kisi-kisi. Baik. Untuk semesteran, untuk proses bisnis ini nggak maksud ya. Nanti untuk kisi-kisi semesteran, Bapak kirim saja link di grup. Ya, silakan pelajari, ada link di grup nanti. Saya jamin, soalnya Bapak kalau nggak salah itu Pak Seno ada soalnya 5, saya cuma 1, jadi soalnya cuma 6.
Saya itu cuma buat karangan bebas 200 kata. Ya. Nanti saya kirim linknya, kalian belajar di sana. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, bukunya dikumpulkan tadi untuk penilaian. Kemudian silahkan dibereskan semua barang-barangnya jangan sampai kelupaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan kursinya, boleh kembali ke kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi setelah praobservasi dan observasi kelas beberapa waktu kemarin. Jadi kita akan melakukan sedikit pasca observasi, Pak Didi. Ya, jadi untuk kebaikan ke depan. Bagaimana perasaan Pak Didi terhadap observasi kelas kemarin yang kita lakukan bersama-sama di kelas 10 TJKT 1 ya Pak Didi? Ya, Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Kemarin pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya karena memang tidak seperti observasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tiba-tiba sudah ada yang di dalam kelas tanpa ada pembicaraan sebelumnya. Kalau kemarin kita ada observasi, jadi benar-benar pengalaman baru buat saya. Dan tentunya saya merasa lega bahwa apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Didi berasa ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi dari dulu yang kita tahu supervisi seperti apa, sekarang sudah melihat bahwa supervisi itu jauh lebih sebenarnya lebih nyaman itu Pak Didi ya. Lebih nyaman. Oke. Bisa Pak Didi ceritakan area pengembangan kemarin yang Pak Didi sudah lakukan dan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan itu di dalam kelas itu seperti apa Pak Didi? Baik, seperti yang kita rencanakan sebelumnya pada saat praobservasi bahwa area yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin kreativitas anak itu muncul gitu ya. Dan kemarin kita sudah berusaha, kita sudah lakukan langkah-langkahnya dan ya begitulah seperti yang itu apa yang Ani lihat kemarin. Insya Allah sih sudah berjalan. Oke, iya seperti yang kita lihat bersama kemarin memang sebagian besar anak itu sudah nampak keaktifannya, mereka kreatif di kelas Pak Didi ya. Kalau menurut Pak Didi sendiri itu sudah berhasilkah itu dilakukan area pengembangan tersebut? Kalau kita ambil skala sesuai apa yang kita harapkan, tapi dari perkembangan yang ada di dalam kelas, ya saya rasa sih untuk sementara sih kita nggak berhasil. Mungkin sekitar 70-80 Bu Ani dari skala mungkin ya setidaknya kreativitas anak sih sudah mulai, ada beberapa anak sudah mulai berani menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan ide gagasan begitu Pak. Iya, alhamdulillah ya. Jadi sudah berhasil gitu. Jadi cuman ada beberapa kita tadi sudah mencapai 75-80% itu berarti kan masih ada beberapa hal mungkin menurut Pak Didi sendiri apakah yang bagian yang belum tercover di 100% kan masih ada sisa tuh kan kalau untuk dipresentasikan itu kira-kira yang menjadi kendala atau kekurangan di dalam pembelajaran di dalam kelas itu apa Pak? Oke, kemarin kalau kita lihat memang beberapa anak sih sudah mampu menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, tapi beberapa anak itu kelihatannya emang ada usaha lebih, ada effort lebih biar anak bisa terlibat dalam pembelajaran. Tapi kalau kita perhatikan memang anak-anak tersebut memang anak-anak yang memang motivasinya kurang dalam belajar. Jadi mungkin dari sana dulu kita harus mulainya, dari bagaimana memotivasi anak agar memang dia datang sekolah itu untuk belajar gitu ya. Jadi bagian dari penyebabnya itu adalah
kurangnya motivasi Iya, mereka kurangnya gitu ya. motivasi Jadi dan mereka. kita juga Pak Didi berarti mau berusaha melihat dulu mereka itu motivasinya seperti apa. Iya. Ya mungkin lebih ke menguatkan mereka, motivasi Iya, mereka itu begitu. dikuatkan seperti itu. Iya. Maksud Pak Didi ya. Oke. Nah, ketika mereka motivasinya tadi yang disebut oleh Pak Didi itu masih ada yang kurang dalam motivasi, bisa jadi kan dari kesiapan belajar juga mereka itu kurang ya Pak Didi ya. Nah, bagaimana kira-kira kedepannya itu yang akan Pak Didi lakukan itu seperti apa sehingga yang anak-anak yang katakanlah motivasinya itu kurang itu bisa lebih meningkat gitu, lebih baik lagi. Oke, baik. Memang tidak cuma sedikit saja lagi beberapa anak memang yang memang nampak dengan motivasinya sangat rendah gitu. Mungkin kedepannya saya akan lebih lagi memperhatikan untuk beberapa anak tersebut kesiapan belajarnya. Kemudian mungkin akan saya treatment khusus mungkin Bu. Ya, mungkin saya sediakan waktu khusus untuk beberapa anak tersebut. Mungkin begitu Bu. Jadi ada pemberlakuan khusus untuk Ya, mereka seperti itu karena dari motivasi dari katakanlah dari beberapa siswa yang ada di kelas itu mereka yang sangat membutuhkan perhatian khusus sepertinya. Baiklah Pak Nidi, Pak Nidi akan melakukan langkah-langkah tersebut nanti untuk siswa-siswa yang katakanlah mengalami kendala-kendala tersebut. Nah, semoga ke depan yang Pak Didi rencanakan itu terrealisasi dengan baik, dan siswa-siswa yang tadi motivasinya masih rendah akan lebih baik lagi dengan yang mungkin Pak Didi akan siapkan. Saya sangat berterima kasih sama Pak Didi, luar biasa Pak Didi dengan pembelajaran beberapa jam itu Pak Didi sudah berusaha melakukan katakanlah merefleksi gitu kan yang menjadi masalah siswa-siswa tersebut, sehingga apa yang dicita-citakan Pak Didi itu harusnya 100% sehingga belum bisa mencapai hal tersebut. Semoga bisa tercapai Pak. Saya sangat menantikan kabar-kabar berikutnya ketika ini setelah direalisasikan. Diskusi berikutnya untuk rencana-rencana berikutnya. Iya, siap. Baik Pak Didi, terima kasih banyak. Ke depan kita akan ketemu lagi, kita akan sama-sama berinteraksi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya support.